Panduan Audit Kinerja Tematik Pariwisata. Pengertian audit kinerja menurut Saifi adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan ketaatan pada peraturan. Tujuan utama audit kinerja yaitu untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah. Audit kinerja tematik pariwisata adalah prosedur kerja minimal dalam bentuk program kerja audit yang harus dilakukan APIP daerah dalam melaksanakan audit pembangunan kepariwisataan. Audit kinerja sumber panduan audit kinerja tematik pariwisata, yaitu Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah nomor PE 11-S23/D3-04-04/2023. Salah satunya yaitu panduan audit kinerja tematik pembangunan kepariwisataan bagi APIP daerah. Mengapa sektor pariwisata? Karena sektor pariwisata berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan devisa negara. Hal tersebut juga sesuai dengan Perpres nomor 63 tahun 2014 tentang pengawasan dan pengendalian kepariwisataan. Pelaksanaan audit kinerja tematik pembangunan kepariwisataan yang mencakup 4 proses bisnis, yaitu 1. Peningkatan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata. 2. Pemasaran daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif. 3. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. 4. Monitoring, evaluasi, laporan, pembangunan kepariwisataan. Prosedur minimal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan audit, yaitu perencanaan audit kinerja, pelaksanaan audit kinerja, serta pengkomunikasian hasil audit dan monitoring tindak lanjut. Perencanaan audit kinerja tematik pariwisata terdiri atas persiapan dan survei pendahuluan. 1. Persiapan. Persiapan penugasan audit kinerja diperlukan untuk memastikan bahwa audit kinerja dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Survei pendahuluan merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi atau pemahaman proses bisnis tentang objek audit pengawasan. Setelah melakukan perencanaan audit kinerja, selanjutnya melakukan pelaksanaan audit kinerja tematik pariwisata. Dalam proses pelaksanaan audit kinerja ini, APIP mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang relevan dan kompeten. Video ini akan membahas lebih lanjut mengenai salah satu pelaksanaan audit kinerja tematik pariwisata, yaitu peningkatan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata. Peningkatan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata, yaitu 1. Peningkatan kepariwisataan tidak memperhatikan rancangan pembangunan. Prosedur auditnya yaitu menyusun rancangan pembangunan, mendapatkan dokumen, perencanaan, dan penganggaran kepariwisataan, melakukan identifikasi dan analisis dokumen pembangunan, dan membuat simpulan. Akses atau prasarana transportasi belum layak menunjang pembangunan kepariwisataan. Prosedur auditnya yaitu mendapatkan kriteria, mendapatkan informasi, melakukan identifikasi dan analisis, melakukan uji petik, dan membuat simpulan. Sarana transportasi belum layak menunjang pembangunan kepariwisataan. Prosedur auditnya yaitu mendapatkan kriteria, mendapatkan informasi, melakukan identifikasi dan analisis, melakukan uji petik, dan membuat simpulan. 4. Fasilitas pariwisata seperti pemasaran dan fasilitas umum belum layak menunjang pembangunan kepariwisataan. Prosedur auditnya yaitu mendapatkan kriteria, mendapatkan informasi, melakukan identifikasi dan analisis, melakukan uji petik, dan membuat simpulan. 5. Pembangunan kepariwisataan belum memberdayakan masyarakat. Prosedur auditnya yaitu mendapatkan kriteria, mendapatkan informasi, melakukan identifikasi dan analisis, melakukan uji petik pelaku dan total modal UMKM, dan membuat simpulan. 6. Nilai investasi pariwisata belum optimal dalam mendukung pembangunan kepariwisataan. Prosedur auditnya yaitu mendapatkan kriteria, mendapatkan informasi, melakukan identifikasi dan analisis, melakukan uji petik, dan membuat simpulan. 7. Pelaku usaha pariwisata belum memiliki tanda daftar usaha pariwisata dalam mendukung pembangunan kepariwisataan. Prosedur auditnya yaitu mendapatkan kriteria, mendapatkan informasi, melakukan identifikasi dan analisis, melakukan uji petik, dan membuat simpulan. 8. Pertunjukan yang diselenggarakan belum optimal mendukung pembangunan kepariwisataan.
Prosedur auditnya yaitu mendapatkan kriteria, mendapatkan informasi, melakukan identifikasi, analisis dan wawancara, melakukan uji petik, dan membuat simpulan. Setelah melakukan pelaksanaan audit, selanjutnya melakukan pengkomunikasian hasil audit dan monitoring tindak lanjut. Setelah tim audit selesai melaksanakan pemeriksaan lapangan, tim audit membuat simpulan mengenai hasil pemeriksaan untuk dikomunikasikan dengan auditi dalam mendapatkan tanggapan dan persetujuan. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu 1. APIP melakukan pembahasan akhir mengenai notuisi hasil audit dengan auditi. 2. Notuisi hasil audit minimal memuat mengenai capaian kinerja yang memuat salah satu aspek 3E. 3. Pembahasan akhir dihadiri pihak-pihak berwenang dan dibuatkan berita acara pembahasan hasil audit. 4. Penyajian laporan hasil audit kinerja merujuk pada Peraturan Deputi PPKD Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko. 5. APIP perlu memantau dan mendorong tindak lanjut untuk memastikan rekomendasi telah dilaksanakan. Contoh kertas kerja utama. Untuk mendapatkan simpulan capaian kinerja, maka diperlukan skor atau nilai. Nilai tersebut didapatkan dengan cara capaian dibagi dengan bobot kemudian dikali dengan 100%. Setelah nilai didapatkan, maka nilai tersebut dirata-rata. Rata-rata nilai tersebut merupakan simpulan dari capaian hasil kinerja. Skor 85 sampai dengan 100 masuk dalam kategori berhasil, 70 sampai 85 cukup berhasil, 50 sampai 70 kurang berhasil, 0 sampai 50 tidak berhasil. Terima kasih.